Nah, Laos merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak. Wah ini nih. Wah, ini bener juga nih. Indonesia merupakan negara pengkonsumsi mie instan. Wah, bener sekali. Siapa hari nih? Wah, menarik sekali anak-anak. Pelajaran hari ini kita akan pelajari tentang ASEAN. Fakta-fakta menarik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Wah, semoga sehat-sehat saja ya. Bertemu kembali dengan Ustadz Halim dalam pembelajaran PKPS. Pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi negara-negara ASEAN. Wah, pasti kalian sudah pernah belajar ya pada saat di SD tentang negara-negara ASEAN. Nah, kita di sini kalau belajar tentang negara ASEAN, maka kita akan belajar sejarah panjang dari wilayah ini. Dahulu pada dasarnya bangsa-bangsa Cina, bangsa-bangsa India, Arab pada dasarnya sudah menempuh perjalanan melalui laut mengunjungi wilayah ini, yaitu Asia Tenggara yang pada saat ini kita kenal. Namun pada saat itu nama Asia Tenggara belum muncul, sedangkan para pelaut itu sudah mengunjungi wilayah kita. Wah, berarti wilayah kita ini sudah terkenal ya dari dahulu. Ya, pastinya karena wilayah kita merupakan daerah komoditi dari rempah-rempah yang bahkan oleh bangsa Eropa pada kemudian hari mereka jelajahi lautan sampai akhirnya menemukan Selat Malaka dan kemudian menemukan Maluku yang merupakan sentra dari rempah-rempah yang merupakan komoditas yang harganya melebihi emas. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia memasuki era Perang Dingin, di mana pada saat itu terjadi perebutan pengaruh kekuasaan secara ideologi dari dua negara besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan pengaruh dari Perang Dingin itu tidak terkecuali juga terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Sampai pada akhirnya Tanat Koman yang mewakili dari negara Thailand mengajak negara-negara kerabat, negara-negara tetangganya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura untuk membentuk sebuah aliansi negara-negara di Asia Tenggara yang lebih eksklusif dan juga mewakili kawasan Asia Tenggara. Sampai pada akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1967 mereka menandatangani sebuah deklarasi yang kita saat ini menyebutnya sebagai Deklarasi Bangkok yang menandai dari terbentuknya Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau yang kita sebut sebagai ASEAN. Jika pada zaman dahulu bangsa-bangsa seperti Cina, India, dan Arab serta bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong ke negara-negara di kawasan ASEAN karena mencari rempah-rempah, maka tidak lain dan tidak bukan karena letak dari negara-negara di kawasan ASEAN ini sangatlah mudah untuk dijangkau dan mudah untuk diakses melalui jalur laut ataupun jalur sutra, yaitu jalur darat yang dimiliki oleh bangsa Cina pada masa lampau. Anak-anak, kita hari ini akan mencoba juga mengkaji dari letak negara kawasan ASEAN. Secara astronomis, sebagian besar negara-negara di kawasan ASEAN merupakan negara-negara tropis yang apabila dilihat dari letak astronomisnya, negara-negara kawasan ASEAN berada pada 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu merupakan letak lintangnya. Dan kemudian
secara bujur, letak negara-negara kawasan ASEAN berada pada 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Setelah 20 tahun terbentuknya Asosiasi Negara-Negara Anggota ASEAN atau ASEAN, ya, beberapa negara pada akhirnya turut bergabung dengan asosiasi ini, mulai dari Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan beberapa negara pada tahun 1990-an. Maka kita coba saksikan peta kawasan ASEAN berikut. Secara keseluruhan ada 10 negara anggota ASEAN yang sampai pada saat ini mampu bekerjasama, berkolaborasi untuk membangun kawasan. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Ke-10 negara ini pada akhirnya juga tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dunia yang melanda kawasan ASEAN, termasuk kasus-kasus seperti yang terjadi di Myanmar, bahkan sampai pada saat ini. Secara geografis, kawasan dari negara anggota ASEAN berada di antara kawasan Asia Timur dan Asia Selatan, seperti negara Cina, India, dan Bangladesh. Kemudian, di bagian selatan dari kawasan ASEAN terdapat benua Australia, dan juga kawasan ini diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Secara geologis, negara-negara kawasan ASEAN juga dilalui oleh 2 sirkum pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediteran yang nantinya melewati Indonesia, dan juga sirkum Pasifik yang juga melewati kawasan di Kepulauan Filipina hingga masuk di Kepulauan Indonesia melalui Pulau Sulawesi. Anak-anak, begitu panjang sejarah dari negara-negara anggota ASEAN ini yang kemudian dipadukan dengan letak yang strategis serta potensi alam yang sangat melimpah, menjadikan negara-negara kawasan Asia Tenggara menjadi jujukan para bangsa-bangsa lain seperti bangsa Barat, bangsa Cina, India, dan Arab. Sehingga tidak mengherankan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN sangat membutuhkan kerjasama untuk memajukan kawasan ini, karena betapa pentingnya keterikatan antara kawasan-kawasan di negara-negara Asia Tenggara. Sampai pada akhirnya sudah sepatutnya kita untuk mempelajari lebih dalam bagaimana karakteristik dari setiap negara-negara di kawasan ASEAN dan bagaimana peran dari asosiasi ini untuk mengembangkan, memajukan negara-negara di kawasan ASEAN. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!